Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, kita kembali lagi ya pada serinya membuat form login dengan VB Excel. Nah, ini masuk ke seri ketiga di mana kita akan membuat sistem login dengan sistem database, yaitu yang disimpan di dalam sebuah worksheet. Pada tutorial kali ini kita akan tambahkan sedikit di form loginnya ya untuk menambahkan menu sign up. Jadi kita akan tambah dulu menu untuk mendaftarkan si username dan passwordnya melalui form ya. Di sini saya tambahkan dulu dengan copy ini, lalu saya paste di sini. Saya akan buat dengan nama sign up. Nah, seperti ini. Jadi nanti begitu diklik dia akan menampilkan form untuk sign up ya. Saya di sini sign up-nya, kemudian di sini saya beri nama LB sign up. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat form sign up-nya untuk menghemat user form ya, di sini saya gunakan multi page. Multi page ini formnya cukup satu, tapi di dalam satu user form itu ada dua form isian ya, yang satu untuk login, satu lagi untuk sign up. Nah, yang ini saya copy dulu semuanya, copy, masukkan ke sini. Nah, seperti ya, jadi kita yang sudah masukkan yang di form login ke dalam sebuah multi page. Nah, seperti hasilnya. Nah, ini dalam multi page kita tidak bisa menambahkan yang namanya back color ya. Jadi di sini tidak ada setting untuk back color. Jadi untuk mengakalinya kita bisa tambahkan sebuah image dalam multi page. Image ini digunakan untuk nanti pewarnaan si multi page-nya ya. Nah, ini image, simpan di sini. Tutup semuanya. Nah, baru dalam image ini kita tambahkan warnanya ya. Warnanya dari sini kita copy saja. Nah, ini warnanya, simpan di sini di dalam image ya. Nah, sekarang image-nya sudah berwarna seperti user form sebelumnya. Nah, ini karena berada di atas, kita simpan si image di bawah ya, dengan klik kanan send backward. Jadi sekarang si sebuah kontrolnya sudah berada di atas image. Nah, ini kita tengahkan dulu. Biasa di tengah ya. Nah, seperti ini untuk form loginnya. Nah, sekarang di sini untuk form sign up-nya. Sama juga kita butuhkan sebuah image untuk mewarnai si multi page ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan copy lagi. Ini kita copy. Ini dan ini juga copy. Ini juga kita copy, simpan di page 2. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang sudah ada dua form. Ini untuk login, ini untuk sign up. Kita ganti misalnya create account. Ini kemudian di sini kita tambahkan juga, kita harus ke atas. Kita copy, kita tambahkan di sini untuk nama. Kita ganti menjadi nama. Yang password ini kita geser ke bawah. Login juga geser ke bawah. Ini kita ganti menjadi already have account. Nah, jadi ini kita ganti menjadi already have an account. Ini kita ganti menjadi namanya LB sign in. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah ada dua form, yaitu form login ini dan juga form sign up. Nah, jadi untuk berpindahnya kita bisa gunakan ini link sign up ini. Kita bisa duduk sini. Oh ya, agar yang tidak tampil, hilangkan dulu ya tabnya dengan cara di properties kita pilih yang ini, stylenya menjadi none. Nah, none. Sekarang sudah multi page tanpa tab ya. Ini ada kosong seperti ini, kita geser ke bawah. Sign up-nya ini kalau kurang atas kita bisa lebarkan kembali. Nah, seperti ini. Geser lagi, simpan di sini. Kalau ke tengah, tengahkan dulu ya. Cukup. Nah, untuk berpindah ke page 2 itu tinggal teman-teman klik di sini multi page, lalu pilih value menjadi 1 ya, karena yang page pertama itu 0, page kedua itu 1. Nah, ini untuk sign up-nya. Geser juga ke belakang tengah, kita geser sedikit.
seperti ini ya. Nah, untuk berpindah antar page kita bisa gunakan yang ini, isikan script yaitu multi page titik value sama dengan 0 untuk berpindah ke page 0 atau page 1 ya. Sedangkan yang di page 2 yang ini kita gunakan link yang setup ini. Di sini double klik, kemudian isikan multi page titik value sama dengan 1 ya untuk berpindah dari 0 ke 1. Dan juga di subform awalnya di initnya kita akan tampilkan yang 0 ya. Di init kita tampilkan yang multi page titik value sama dengan 0. Jadi ketika form pertama kali ditampilkan yang muncul adalah multi page halaman 0 ya, atau halaman pertama. Oke, kita jalankan. Nah, ini ada garisnya ya. Kalau garisnya kita bisa hilangkan dengan lainnya, kita set 0. Pasti ini. Coba lagi. Nah, sekarang kita sudah memiliki halaman login. Kalau kita klik sign up, dia akan menampilkan page sign up. Nah, tapi ini ada budgetnya juga ya. Kita hilangkan dulu. Hilangkan dulu dengan ke page 2 dulu. Ini lainnya ada lainnya dari image kayaknya tanya sini non ya. Nah, seperti ini. Sekarang coba lagi. Ini form login, klik sign up, dia akan masuk ke form sign up. Seperti ini. Kalau kita klik lagi already have account, dia akan masuk lagi ke form login. Nah, itu untuk multi page ya. Seperti ini. Ini kayaknya kalau ke tengah ya untuk akunnya. Kita geser sedikit yang halaman ke ini ya. Nah, ini kita geser sedikit ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, cukup ya. Oke, sekarang kita sudah punya 2 form. Nah, sekarang untuk menambahkan script di create account ini, kita akan simpan si data ini dalam sebuah worksheet ya. Datanya disimpan di sini, misalkan di sini untuk username, untuk nama, dan ini untuk password. Nah, jadi kita klik, ini bukan login ya, kita ganti dulu ini dengan sign up. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika kita klik sign up, dia akan menyimpan data nama, username, dan password ke dalam sini. Oke. Untuk scriptnya cukup mudah, tinggal klik di sign up di sini, kemudian kita akan isikan script. Ini button satu klik, kita belum ganti nama ya, kita ubah dulu biar enak. Kita ganti dulu namanya menjadi bt sign up. Nah, seperti ini. Nah, ini juga username belum kita ganti nama ya, mesti textbook 2 kita ganti dulu, misalkan menjadi tb reg username. Nah, seperti ini. Kemudian yang nama ini kita ubah namanya menjadi tb reg name. Dan yang terakhir ini kita beri nama dengan tb reg password. Nah, sudah ya, untuk penamaan kita sudah beres. Tinggal kita masukkan script ke dalam tombol sign up ini. Dan saya double klik di sini, dia akan membuat subroutine seperti ini. Nah, untuk scriptnya cukup mudah. Kita buat script untuk menyimpan ke dalam worksheet ya. Ini simpannya di worksheet 1, berarti with sheet 1 and with. Lalu kita tambahkan titik rank, disimpan di A2, titik value sama dengan diisi dengan tb reg username titik value, kemudian di rank A3 B2 titik value juga itu diisi dengan tb reg name value juga, dan yang terakhir rank di C2 titik value itu diisi dengan tb reg password titik value. Ini bukan tutup. Nah, seperti ini. Oh, ini possible ya, ini value. Nah, ini untuk menyimpan ke sheet 1 rank A2 B2 dan C2 ya. Kita coba dulu. Kalau kita isikan di sini, jalankan ke akun. Nah, seperti ini. Sekarang kita isi dengan nama username-nya adalah user, namanya adalah user juga, dan passwordnya adalah 1234. Kita simpan. Dia akan menyimpan ke sini ya, user dan 1234. Nah, itu untuk sign up. Nah, ini masih belum dikosongkan kembali ya. Harusnya ketika klik sign up, dia langsung mengosongkan ini. Kita tambahkan di sini sebutin baru, misalkan saya bersihkan, kita bersih saja, saya bersih.
kita isikan tb username atau tb reg username titik value itu diisi dengan pb null string, tb name titik value diisi juga dengan pb null string, dan tb reg password diisi dengan pb null string juga. Nah, setelah ini kita tambahkan di sini call bersih. Tambahkan di sini pesan username berhasil disimpan pb information. Nah, coba lagi ya. Sign up, namanya misalkan user 2, namanya user 2 juga, passwordnya misalkan 23456. Kita simpan. Nah, sudah disimpan. Oke, ini kosong dan cuma di sini ya. Nah, jika ini tidak ingin menimpa, berarti kan ini harus bertambah ya. Jika tidak menimpa, berarti sininya jangan 2, tapi kita harus buat variabel untuk menambahkan angka 2 ini menjadi angka 3 dan seterusnya. Kita bisa buat variabel di sini, dim baris as long, dan kemudian baris ini kita isi dengan baris diisi dengan rank A, itu kolom A, dan row count. Jadi kita akan loncat dulu ke bawah di titik sini, row count, atau loncat ke bawah, lalu kita akan naik ke atas dengan n excel up titik row sini ya. Ini untuk barisnya dia akan mengecek dari ke bawah dulu baru ke atas. Nah, itu jika ingin mengecek baris terakhir dari bawah dulu ya. Tapi jika ingin mengecek langsung dari atas, kita juga bisa gunakan misalkan row A1 ini dihapus, kita gunakan n excel down. Nah, jadi kita akan cek di atas langsung ke bawah ya. Itu sama saja. Ini hasilnya akan menjadi 2. Kalau untuk bertambah kita tambahkan di sini 1 di sini ya, ataupun kita gunakan offset bisa offsetnya 1,0 titik row, sama juga ya, nanti akan bertambah menjadi 1 baris. Nah, ini untuk baris sudah dibuat, tinggal 2 ini kita ganti menjadi baris ya, dan baris juga sama B dan baris, ini juga sama C dan baris. Oke, coba lagi ya, kita tes sign up, misalkan yang ketiga kita buat user 3, passwordnya misalkan Robi, passwordnya pas 13, kita sign up, berhasil. Jangan masuk ke sini ya. Nah, ini ada ini sepertinya fontnya berubah, kita lihat dulu. Ini fontnya salah ya, fontnya Webding. Ini kita copy dulu di sini. Nah, ini kita coba lagi ya, sign up, kemudian kita isi username-nya misalkan kakak, namanya misalkan Dewi, dan passwordnya misalkan asal saja. Sign up, dia akan masuk ke sini ya, kakak Dewi, ini passwordnya. Jadi terus mengisi ke bawah ya, tanpa menimpa yang sebelumnya. Nah, itu untuk create akun sudah beres. Kita tinggal coba login dengan multi akun dari database worksheet, yaitu yang ini ya, kita bahas di sini. Kita kembali lagi ke script ya. Kita membahas login itu dengan login multi akun dari worksheet. Oke, kita kembali lagi ke halaman login ya. Nah, kemarin di sini sudah ada scriptnya. Kalau ini kita double klik, itu ada script yang kemarin kita buat, yaitu untuk mengecek username dari function, yaitu dari sini loginnya. Nah, sekarang kita akan ubah itu yang ini saja ya, yang function saja. Sedangkan yang ini tetap, karena ini sudah mengecek langsung ke function ke sini, get login username password. Untuk lainnya sudah beres, tinggal kita ubah yang di dalam modul ini. Nah, sebelumnya loginnya itu kita cek dari sebuah select case dan juga password, variable password. Nah, untuk kali ini kita akan ubah menjadi mengecek ke dalam sebuah worksheet, yaitu di sini ya. Nah, di sini itu worksheet 1 A2 sampai dengan C4. Di sini kita hapus dulu ya, kita hapus dulu semuanya. Username dan juga password dikirim oleh form login. Sekarang kita akan cek apakah username dan passwordnya ada ataupun sama. Kita akan cek dulu di sini dengan mengecekkan find ya. Kita akan melakukan find ke dalam sebuah worksheet. Berarti di sini kita buat variabel untuk find-nya misalkan dim c asrange, dan juga kita buat variabel untuk areanya misalkan dim db area asrange juga. Nah, sekarang db area itu diisi dengan sheet 1
titik rank dari A2 ya, A2 sampai A4 untuk username saja. Di sini A2 sampai dengan A4 ya. Nah ini A2 sampai A4. Kalau mau dinamis bisa tambahkan juga seperti tadi, yaitu baris ya. Kalau mau dinamis di baris as long, tinggal tambahkan di sini with sheet 1 baris sama dengan titik rank A2 atau A1 titik n ataupun Excel down titik row. Nah jadi sekarang kita sudah memiliki baris, tinggal di sini kita tambahkan A2, A4 dan baris ya. Nah, jadi sekarang si barisnya dinamis. Oke, DB area sekarang sudah memiliki isi ya, dari sheet 1 rank A2 sampai dengan A4. Nah tinggal kita lakukan find untuk hasil filenya, kita simpan di dalam C. Berarti di sini tinggal set C sama dengan DB area titik find, kita lakukan find. Dalam kurung kita akan mencari username ya, user ini user, loginnya kita lihat di Excel values, dan untuk lookup-nya kita akan lihat secara keseluruhan ya, Excel wow. Nah itu untuk file-nya seperti itu. Nah kita jika tidak ditemukan berarti if not C is nothing, berarti jika ditemukan maka kita akan cek apakah passwordnya benar. Berarti passwordnya itu ada di sini ya, password itu ada di sini, berarti ada di 1, 2 ya, berarti ada di kolom kedua setelah username. Berarti di sini kita lakukan offset C titik offset sebanyak 2 kolom, row-nya tetap, kolomnya berubah 2, titik value. Ini untuk password ya, berarti di sini kita isikan dengan password. Kita buat variabel di sini. Dim password string. Nah, sekarang passwordnya diisi dari sini C offset kolom kedua ya dari username. Nah sekarang kita lakukan pengecekan lagi, if password itu sama dengan pas sama seperti kemarin, maka kita akan kirimkan get login sama dengan true ya. Nah and if ataupun jika salah tidak sesuai passwordnya, kita tambahkan di sini else get login sama dengan post juga, ataupun kita gunakan cara kemarin yaitu tinggal seperti ini, get login diisi dengan if password sama dengan pas, true, pass. Nah sama juga ya seperti ini. Oke ini kita hapus. Nah ini jika C-nya ditemukan ya, tapi jika tidak ditemukan berarti sih tambahkan juga else get login sama dengan post. Oke seperti ini. Jadi seperti ini saja untuk functionnya. Kita coba tes di dalam user form-nya ya. Untuk user form-nya masih sama seperti kemarin, yaitu yang seperti ini. Sudah melakukan pengecekan, jika username-nya kosong maka melakukan pesan, silakan isikan username, passwordnya kosong maka pesan juga silakan isikan password. Nah ini untuk mengecekkan loginnya. Sama saja ya, karena kita hanya mengubah dalamnya saja tanpa mengubah untuk function get loginnya. Oke, kita coba jalankan. Nah misalkan di sini masih kosong, kita klik login, dia akan menampilkan pesan silakan isikan username. Kita isikan username asal, lagi silakan password asal juga, dia akan menampilkan expected and with error ya. Nah di sini belum pakai and with. Nah oke. Jalankan lagi. Nah username ataupun password salah, berarti posisinya sudah benar. Tinggal kita coba dengan yang benar ya. Misalkan untuk username-nya kita isi dengan user 2, yang ini user 2, passwordnya adalah 23456. Tekan login, jadi berhasil. Nah itu untuk functionnya tidak ada masalah ya, sudah berhasil. Nah itu sebuah function untuk mengecek username dan juga password di dalam sebuah worksheet ya. Seperti ini load scriptnya. Get login kita lakukan find ke dalam username, kalaupun ada dia akan mengecek apakah passwordnya sama. Jika tidak dia akan menghasilkan get login false. Nah ini kan di sini ada password ya, kelihatan itu ada password 23456, ada password 23, ada ini. Nah ini kelihatan ini kurang baik ya kalau seperti ini, karena user lagi dia bisa melihat passwordnya. Nah agar tidak seperti ini, kita juga bisa gunakan yang namanya hashing atau hash ya, untuk mengubah ini menjadi sebuah kode tertentu. Nah untuk hashnya kita bisa gunakan MD5. Kita download dulu hash MD5 VBA. Kita cari dulu. Nah di sini.
Nah, di sini kita bisa temukan beberapa teknik hashing, yaitu seperti hashing MD5, SH1, SH2, SH384 dan SH512. Nah, ini kita bisa gunakan beberapa teknik di sini ya untuk melakukan hashing si passwordnya. Untuk saat ini kita gunakan yang mudah dulu, yaitu MD5, yaitu yang ini, public function MD5. Kita copy ini, kita simpan di sini. Kita buat saja di modul baru ya. Modul simpan di sini. Ini untuk hashingnya. Di sini kita perlu converter base 64 string, jadi kita copy dulu converter. Nah, ini ya, kita butuh ini converter base 64 string dan converter hex string. Kita copy dulu ini juga, kita copy simpan di sini. Oke, kita tes dulu ya, sebelum kita gunakan kita tes dulu MD5 dalam kurung misalkan Andi. Nah, sudah ya, kita sudah menghasilkan hash MD5 dari Andi. Nah, untuk hashnya jadi untuk password lebih aman ya, karena hashing ini tidak bisa dilakukan decrypt ya, hanya satu arah. Nah, untuk menambahkan hash ini ke dalam sebuah login, berarti kita hapus dulu yang ini ya. Ini masih belum ditambahkan hash. Ini kita hapus dulu. Kita tambahkan hashingnya dalam sign up tadi. Di dalam tombol sign up, mana BT sign up, dan sini kita tambahkan yang password. Nah, ini tambahkan hashing MD5 dalam kurung password ya. Nah, sekarang kalau teman-teman buat pas sign up, dan kan klik sign up, kemudian isi misalkan user, namanya user juga, passwordnya misalkan 134 klik sign up, misalkan di errornya ya. Oke, kita dulu ya ke setup, berarti ini kita ganti menjadi dan titik browse count, ini ganti setup. Jadi kita buah dulu baru ke atas ya. Setup offsetnya sama. Oke, coba lagi. Sign up, misalkan kita isi dengan user lagi, ini passwordnya adalah 1234. Kita sign up. Nah, dia akan sudah berhasil, dia akan menyimpan hash passwordnya seperti ini. Ini kalau kita lihat seperti ini. Nah, untuk hashnya ini hashing menggunakan MD5 ya. Sekarang untuk loginnya juga sama, kita harus melakukan hashing juga ya, karena kalau kita lakukan langsung seperti ini tanpa hashing ya, berarti loginnya seperti ini, langsung tanpa hashing, itu akan error ya, tidak akan menemukan. Kita coba jalankan, usernya tadi user ya, user, passwordnya adalah 1234. Login pasti salah, username dan password salah ya, karena tidak melakukan hashing kembali. Nah, agar bisa sesuai, berarti disi tambahkan di loginnya, itu di bagian password ini, kita tambahkan MD5 juga, MD5 dalam kurung password. Jadi kita hashing dulu, baru kita bandingkan apakah password hashing yang sekarang dengan hashing yang sebelumnya itu sama atau tidak. Nah, seperti itu tekniknya ya. Nah, baru kita coba lagi. Klik user, passwordnya adalah 1234, di login, maka login berhasil. Gitu. Walaupun di sini 1234, tapi di sini ada hashing, itu tetap akan sama ya, karena melakukan persamaan hashing. Nah, itu untuk sistem login dengan menggunakan worksheet ya, seperti ini. Jadi bagi teman-teman sebaiknya gunakan hashing karena akan lebih aman dalam penyimpanan password. Jadi kalaupun ini terbuka, itu orang tidak akan mengetahui bahwa password ini apa. Kalau ini kita copy ya, misalkan kita login, klik user, ini kita password di sini, itu akan error karena hashingnya dilakukan hashing kembali, pasti akan salah ya, karena akan perubahan di sini. Kita cek ya, di sini misalkan kita hashing kembali. Nah, ini dia akan melakukan perbedaan hashing ya. Nah, hashingnya berubah. Nah, itu sistem login dengan worksheet jadi seperti ini ya. Scriptnya seperti ini. Itu ada get login seperti ini. Dan juga di sini tambahkan juga dengan hashing di sini ya, MD5. Oke. Begitu saja untuk video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan coba buat sistem login dengan menggunakan database akses ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Wanna learning Microsoft Excel and a spreadsheet? You might subscribe Andy Setiari's channel to get the newest video each day.